Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Nah, kali ini saya tidak mengirimkan materi dulu karena materi saya hanya sebagai referensi ya. Di sini semua sudah belajar tentang sentuhan kuantum dan kita akan mengembangkan sentuhan kuantum berdasarkan diskusi sekarang ini gitu loh. Nah, nanti diskusi yang ini baru nanti saya keluarkan materi seperti apa ya. Jadi di sini kita diharapkan kita berdiskusi ya, langsung langsung berinteraksi ya. Nah, jadi di sini adalah basisnya. Bentar ya. Pernah nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Kita ada di sentuhan kuantum. Nah, minggu depan kita beralih dari quantum timeline ya. Nah, jadi mirip dengan timeline hipnoterapi, tapi kita menggunakan energi kuantum ya. Jadi kita bisa mundur ke masa lalu, ke suatu situasi di masa lalu, dan kita bisa maju di masa mendatang ya. Kita menciptakan situasi di masa depan semua dengan berbasis energi kuantum ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sentuhan kuantum ya. Kita refresh sebentar. Jadi sentuhan kuantum itu kalau kalau langsung ya, keuntungannya adalah tubuh menghasilkan hormon oksitosin ya, atau hormon sentuhan atau hormon pelukan, bisa juga disebut dengan hormon cinta ya gitu loh. Kemudian dia terjadi transfer energi kuantum dan hormon beta endorfin yang nanti akan menjadi hormon endorfin dan aktivasi neurotransmitter. Ya, jadi neurotransmitter itu adalah jaringan syaraf di mana saling terhubung dan membentuk suatu informasi atau skill yang baru. Ya, termasuk di sini ada membangun kesehatan tubuh kita atau penyembuhan. Ya, untuk jarak jauh juga sama, cuman dia karena tidak ada sentuhan, ya, jadi tidak tercipta hormon oksitosin, tapi yang lainnya sama. Ya, bahkan dalam beberapa kasus justru jarak jauh itu karena ada resonansi yang akan kita pelajarin sekarang, hasilnya justru lebih kuat ya. Oke, nah ini juga saya jelaskan sebentar ya. Jadi pada prinsipnya setiap orang mempunyai energi atau ada lingkaran energi medan magnetnya ya. Apa yang ada di sekeliling kita itu adalah pengejawantahan apa yang ada di dalam diri kita ya. Nah, memori terkuat ya untuk energi adalah jantung ya. Bahkan ada dalam kedokteran justru eh, hidup matinya seseorang ditentukan dengan jantungnya ya. Jadi walaupun seseorang secara fisik apa namanya dia sudah wafat ya karena sudah tidak bisa mikir lagi apa-apa, tapi jantungnya masih bekerja ya gitu loh. Nah itu secara medis masih dibilang masih hidup. Jadi bisa aja nyawanya udah nggak ada, tapi karena dengan alat pacu jantung jadi secara medis masih hidup. Nah, jadi saya ada beberapa teman SMA saya dokter jantung kebetulan dulu apa namanya menangani jadi tim kedokteran ya waktu almarhum Soeharto. Jadi terakhirnya itu seperti itu ya. Akhirnya keluarga Bapak baru dicabut. Nah, inilah rahasianya kita energi terkuat adanya di jantung, yaitu perasaan kita ya. Seperti kemarin baru kita belajar di Basic NLP 15 ya, bahwa bahasa bahasa bawah sadar itu bahasa nonverbal atau bahasa rahasia itu lebih kuat ya. Kalau bahasa bahasa pikiran sadar kan kita memerlukan repetisi ya, berapa hari berapa hari berapa hari, tapi kalau bahasa rasa itu saking kuatnya bisa sekaligus jadi ya. Nah, kalau lemah nggak jadi, tapi seperti tadi trauma ya atau fobia atau suatu suatu rasa yang menyenangkan sekali ya, membahagiakan sekali itu langsung kuat, langsung tertanam. Nah, begitu juga dengan energi. Kita sekarang bermain di level energi ini ya. Ini kita sudah pernah belajar ya, udah tahu. Saya bisa percepat. Nah, kemarin kita ini sentuhan langsung ya. Nah, kemudian saya review sebentar ya. Nah, jadi ini saya lewatin sehingga adanya di sini. Nah, ini aja ya. Nah, oke. Nah, jadi lihat yang gambar bawah nomor 1. Ya, kita sebagai energi giver ya, energi pemberi. Ya, yang di kanan adalah penerima. Ya, anggap saja yang penerimanya energinya lemah, kita akan memberikan energi kita yang kuat ya, warna hijau. Nah, jadi anggap saja yang bagian kanan ini penerima energinya masih lemah ya. Oke, ingat ya. Nah, sekarang kita akan melakukan hal sama, boleh langsung praktek ya. Nah, kita naikkan energi kita, boleh pilih ya, energi kedamaian boleh, energi syukur boleh,
Energi bahagia boleh, energi cinta boleh ya. Oke, kalau sempat boleh saya kasih 3 sampai 5 menit. Kalau sempat sekarang pakai timbangan dulu kalau sempat ya. Nanti dilaporkan, kalau enggak apa-apa ya. Boleh kita ukur timbangan kalau ada ya. Ada atau tidak ada, sekarang kita bangkitkan ya. Terserah kita membangkitkan energi damai. Kalau energi damai, kita masuk ke tempat kedamaian ya. Oke, kalau energi syukur ya, kita tarik dari masa lalu hal-hal yang apa yang patut kita syukuri ya, kan pasti ada ya, berlimpah nikmat dan karunia Tuhan ya. Nah, gitu. Ada energi bahagia juga boleh, energi kesenangan boleh ya. Suatu hal kita mempunyai pencapaian yang begitu-begitu hebat di masa lalu ya. Boleh kita panggil. Nah, sekarang kan kita temanya bebas nih. Gitu ya. Sekarang boleh masing-masing saya kasih waktu 3 sampai 5 menit. Nanti kalau sudah diukur sebelum sama sesudahnya. Artinya kita level ya. Level kita naik. Nah, jadi di power itu boleh ya. Boleh energi kedamaian, boleh energi cinta, energi acceptance juga boleh ya. Energi penerimaan, keikhlasan dan sebagainya. Oke, saya beri waktu, silahkan. Kita naikkan level energi kita berdasarkan energi yang kita pilih. Yang memilih energi kedamaian silakan masuk ke tempat kedamaian. Yang energi kebahagiaan ya, atau kesenangan atau syukur atau cinta. Sampai tinggi sekali ya. Hadirkan sekarang lagi ada. Yang sudah silakan diukur. Nanti dilaporkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Yang penting kemarin kita sudah praktek ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke nomor 2 ya. Kita kirim ke orang lain ya. Boleh langsung, boleh jarak jauh. Nanti sampai nomor 3 ya. Prinsipnya ingat ya, di sentuhan kuantum kita mempertahankan saat mengirim, kita mempertahankan energi yang kita kirim ya. Sehingga yang nomor 2 itu energi naik menjadi nomor 3 karena dia terpengaruh. Kita naikkan frekuensinya sehingga mereka sama dengan energi yang kita kirim. Oke, silakan pilih siapa aja. Kita mengirim energi ke orang lain ya. Boleh hanya energi positif saja boleh. Kesembuhan khusus boleh. Orang kesembuhan apa boleh, misalnya lambung, boleh apa ya. Atau lagi sakit kepala atau demam, atau ada eh, apa sahabat kita yang lagi terkena COVID atau apa boleh. Saya kasih waktu 3 sampai 5 menit. Kita konstan ya, kita pertahankan level energi kita sambil mengirim. Sehingga dia masuk, dia naik, naik, naik. Nah, jadi prinsipnya energi dia naik dan dia menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu ya prinsipnya energi kuantum ya. Kalau seseorang energinya tinggi, maka tubuh mempunyai fasilitas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, jadi percuma kalau kita ibaratkan tentara adalah imun kita ya. Dia mau maju medan perang, tapi cuacanya ekstrim. Badai, panas, hujan, salju, dia udah kalah sebelum berperang. Nah, itulah uh, perumpamaan imun kita tentara, tapi tubuh kita frekuensi rendah ya, badai. Makanya frekuensi itu dibikin tinggi, dibikin cuacanya bagus, sehingga dia berperangnya full untuk melawan musuh, bukan melawan situasi atau kondisi. Nah, jadi yang kita tuju, kita naikkan level energinya. Ya, terserah tadi ya. Ada yang untuk yang penting umum, kesehatan boleh juga ya, khusus sehingga atau ke bagian tubuh sehingga energi di situ tinggi dan tubuhnya mampu menyembuhkan dirinya sendiri. 2 menit lagi.
Terus ya, pertahankan yang kita konstan ya. Kita berada di level energi tinggi dan terus bertahan mengirim ke mereka. 1 menit lagi. Oke, kita selesai. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita energi kita meningkat dan energi yang kita kirim juga meningkat ya. Nah, sebenarnya kita juga kalau kita ukur, kita yang mengirim akan justru akan naik ya. Padahal kita memberi, itulah hukum resonansi. Seperti sedekah ya, kita memberi malah kita berlimpah. Itulah hukum resonansi ya. Sama seperti kita mendoakan orang lain ya. Doa itu akan kembali berlipat ke kita, ke diri kita sendiri. Itulah hukum resonansi. Ya, jadi mulai paham ya. Gitu loh. Maksud dari resonansi ini. Nah, oke, itu yang cara yang biasa langsung ya. Walaupun kita sudah ada mengenal resonansi, kita mengirim nanti kok kita ininya naik lagi. Nah, kita bisa pakai coba yang kedua ya. Ya. Oke, di sini maaf salah copy, saya hapus dulu. Oke. Nah, kita bisa menggunakan kita bertindak sebagai pinger. Pinger itu kalau ada yang masih ingat BlackBerry ya, ping gitu ya. Nah, ping itu membuat bergetar ya, ketukan. Saya cari gambarnya, oh nggak ada ya. Nah, seperti garpu tala ya. Nah, garpu tala itu kalau kita ketukan ya, dia akan bergetar. Nah, nanti akan menggetarkan garpu tala di tempat yang lainnya. Gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan prinsipnya dulu ya. Bisa jadi kita mempunyai suatu model yang lebih baik dari kita, ya, lebih baik dari kita. Atau bisa jadi model tersebut mempunyai sumber daya yang tidak kita miliki, ya. Nah, kalau kita tidak miliki sumber daya kan kita nggak bisa ngirim ke orang lain kan. Nah, kita pinjam sumber daya yang dimiliki oleh orang lain, ya. Atau bisa jadi orang lain itu sumber daya itu kita punya tapi dia lebih bagus dari kita, gitu ya. Nah, jadi di sini kita meminjam sumber daya energi orang lain ya dan dipantulkan kembali. Gitu ya. Nah, pantulan inilah yang sesuai dengan sumber daya energi dia ya. Nah, caranya adalah kita membuat suatu bank energi. Ya, sebelum situ kita mundur dulu, kita belajar ke bank energi. Oke, nah kita ngomong bank energi dulu ya. Oke, sekarang kita belajar disebut dengan bola energi atau psibol ya. Di sini ada yang belum pernah belajar psibol ya, yang lainnya sudah pernah ya. Oke, sekarang psibol atau bola energi adalah coba tangan kita seperti ini ya, silahkan. Ya, seperti ini. Oke, nah, terus kita visualisasikan di tengah-tengah kita ada suatu bola energi. Ya, boleh gambar yang mana aja. Nah, bola energi itu bisa juga kita ciptakan seakan-akan dari telapak kiri dan telapak kanan kita keluar suatu energi yang masuk ke tengah dan akhirnya melingkar-lingkar-lingkar berputar-putar menjadi suatu bola energi. Boleh. Ya. Jadi boleh begini, ya boleh. Kalau lihat di literasi, kalau sentuhan kuantum, kalau bukunya si ini pakai begini ya. Nah, kita kebanyakan pakai ini. Kita ikuti Naruto ya. Seperti ini. Ya. Tadi kan kita punya energi tinggi ya. Terserah energi kedamaian atau rasa syukur atau apa-apa. Nah, kita sekarang ciptakan bola energi. Oke. Lihat kamera, lihat gambar saya ya. Nah, coba diginikan ya. Nah,
Ada sensasi atau tidak? Boleh dibuka mic-nya? Nah, ada sekretolakan deret-deret gitu. Ada. Ada ya, silakan ya. Mbak Rini ada, terima kasih di mute lagi silakan. Yang belum silakan. Ya, nah di sini ada. Nah, artinya adalah mulai tercipta suatu medan energi di sini. Ya, nah bola energi yang di tengah sini tergantung apa yang kita ciptakan tadi ya. Nah, kalau kita dengan energi kedamaian, maka yang tercipta di sini adalah energi kedamaian. Ya, kalau tadi kita menghadirkan energi syukur, maka bola yang tercipta atau sibol ya, dibaca P-nya nggak dibaca ya, sibol ya, sibol adalah tentang energi syukur atau energi pencerahan, ya, dan seterusnya ya. Nah, kalau di sini yang kita tadi energi penerimaan, maka di sini adalah energi acceptance, ya. Ya, kalau di sini energi cinta, maka kasih sayang, berarti di sini adalah energi cinta dan kasih sayang ya, love. Oke, nah ini boleh ya. Nah, tahan dulu ya. Selama ini kan kita udah selesai kan? Nah, kita mulai belajar. Nah, ini sebabnya. Nah, coba kita ciptakan disebut dengan kebun kuantum. Yang pernah ikut kelas advance mirip seperti awan kuantum ya. Oke, kita ciptakan boleh di suatu halaman di rumah kita atau kita sama-sama ya. Kita sepakat kita yang ada di sini menciptakan suatu kebun kuantum. Ya. Boleh kita taruh aja di atas awan ya, boleh ya. Kita taruh di atas awan suatu kebun kuantum. Ya, kita tiba-tiba udah naik ke atas awan. Nah, ya, lihat itu ada gambar di sana ya. Itu adalah pohon-pohon dengan buah-buahnya. Ya, sekarang apa namanya? Di simbol ini sebagai bank energi ya. Ya. Nah, ini silakan kita taruh sebagai suatu seakan-akan sebagai suatu buah di atas pohon itu ya. Dan kita tinggalkan di pohon tersebut. Ya, jadi di tangan kita sekarang udah kosong ya. Udah nggak ada simbolnya. Simbolnya di mana tadi? Di suatu kebun kuantum. Ya, nah di sini ada 6 orang ini masing-masing juga naruh kita di suatu kebun yang sama ya. Yang kita ciptakan bersama-sama. Oke, sekarang kita kembali lagi ke realita, kita ke bawah lagi ada di sini sekarang. Gitu ya. Nah, jadi kita masing-masing punya. Nah, gunanya apa? Ya. Nah, gunanya apa? Nanti masing-masing bisa kapan-kapan kita mau pakai untuk diri kita sendiri. Ya, bisa kita kapan-kapan pakai untuk orang lain, ya. Atau silakan ya, yang tadi punya saya dipakai sama yang lain ya. Mbak Ani, Mbak Yekti, Pak Probo ya, Pak UU, Mbak Rini boleh. Ya, yang gambar di atas, ya gambar di kanan ya, tinggal dipetik. Ya, cara petiknya boleh dipetik, boleh disentuh aja, gitu ya. Nah, nanti setelah ya, jadi nanti kalau boleh tahu buka ini, buka mic-nya tadi yang ditaruh energi apa aja? Saya energi kedamaian. Kedamaian, oke. Boleh Mbak Yekti, terima kasih. Yang lainnya? Energi ya energi kedamaian, kebahagiaan, dan cinta. Oke, oh kebanyakan ya. Bisa pilih satu-satu nggak? Satu aja kalau kita energi Apa? kebahagiaan. Boleh dia tolong diulang lagi, bikin baru ya Mbak Rini ya. Oke, nanti bahagia gitu ya. Nah, yang damai ini karena saya kedamaian juga ya. Nanti bisa saya jadi satu dengan Mbak Yekti. Oke, coba bikin yang beda ya. Jadi selain boleh cinta sama tadi apa? Satu kebahagiaan boleh pilih ya. Iya. Oke, silakan. Pak Probo gimana tadi? Cinta, Pak. Ya, oke, boleh ya. Nah, sekarang saya dengan Mbak Yekti sama ya. Sepakat kita jadi satu aja Mbak Yekti ya.
Gitu lah. Jadi nanti kita bisa pakai bersama untuk energi kedamaian. Jadi kapan-kapan kalau kita atau orang lain atau klien kita, jadi kita cukup membayangkan kita arahkan tangan dia untuk menyentuh bola itu ya, seperti gambar di kanan ya. Gitu lah. Nanti boleh saking begitu mudahnya orang tersebut diukur aja pakai timbangan ya, berapa, coba bayangin ada suatu bola, dia nggak usah disebut ya ini isinya apa ya, bayangin itu ada bola, padahal itu adalah energi kedamaian kita ya. Ya nanti dia sentuhnya cukup sentuh aja 1 detik pun ya udah gitu ya, nggak usah dipegang lama-lama, dia sudah merasakan nanti kedamaiannya, habis itu diukur gitu ya. Nah Pak Probo tadi udah ada, nanti akan saya catat nih gitu ya, kebun kita isinya apa aja ya gitu loh, kedamaian, cinta. Nanti saya juga nanti bisa nambahin lagi ya, bisa nambahin lagi. Nanti dari materi saya akan kumpulkan kebunnya isinya apa aja ya. Nah, jadi nanti kapan-kapan kita bisa di sini, kapan-kapan bisa dipakai untuk yang lain juga boleh. Ini bebas kok gitu ya, sumber daya ini nggak akan habis-habisnya. Ya silakan Mbak Yekti. Boleh nambah nggak kita energi syukur di Boleh. kebun kita tadi? Boleh, atau gini aja ya, yang lain siapa? Atau ada ide apa? Ya kita sekarang masing-masing naruh ya. Sekarang kita ciptakan mau berapa buah ada di sana. Ada damai, ada cinta, ada apa lagi? Kita sepakat aja deh berenam di sini nih. Damai, syukur kalau saya. Oke, syukur. Tadi ada cinta. Apa lagi? Udah 3 nih. Oke. Nah, saya kasih ide ya. Saya kasih ide seperti ini. Lihat ya. Nah, jadi bisa kreativitas, bisa kokoh, bisa bertumbuh ya, bisa kesuksesan, bisa kedamaian nih. Kedamaian ada 2 lagi ya. Ada syukur ya. Nah, ada daya juang ya. Oh, ini maaf nih saya ganti dulu ya. Ya, bisa juga daya juang ya. Gitu loh. Misalnya di sini seseorang di sini misalnya Pak UU ya, daya juang itu tinggi misalnya ya. Nah, itu dia boleh naruh energi dia di sana. Gitu ya. Boleh. Nanti kita akan belajar, kita lihat siapa orang daya juangnya tinggi, kita bisa memantulkan dia. Tapi sekarang dari kita dulu ya. Nah, ini boleh juga kuantum warna. Ya, boleh juga kuantum warna. Ya. Mau semua kita bikin atau mau berapa warna aja? Meiji, Kuhi, Biniu. Ada 7. Ya. Nah, jadi kuantum warna seperti ini. Ya. Nah, untuk memudahkan, ingat ya, warna merah kan bagian kaki kan? Gitu kan ya. Warna oranye bagian perut bawah, warna kuning bagian perut atas. Gitu kan ya. Dan sebagian biru. Nah, kalau pengalaman saya paling banyak tuh warna kuning. Gitu ya. Warna kuning untuk kita boleh sekarang boleh ya. Jadi saya kasih waktu cukup lama ya. 10 sampai 15 menit. Tadi apa lagi? Selain kontur warna apa? Damai, cinta sama syukur apa lagi? Ada lagi? Oke. Juang tadi kayaknya. Oh, daya juang mau ya. Oke. Apa ya tadi? Oh, daya juang ada contoh di sini nih. Oh, misalnya enggak tadi cuma contoh aja. Saya ngasih satu orang gitu loh. Oke. Nah, boleh ya, kita kasih waktu 10 sampai 15 menit masing-masing ya. Jadi gini terus kita taruh ya. Nah, jadi kita ada daya juang. Daya juang nanti dulu deh ya, karena kita nanti pinjam dari orang lain ya. Oke, damai, cinta, syukur. Terus Meiji, Kuhi, Biniu ya. Ya. Meiji, Kuhi, Biniu. Berarti ada 7 ya. Berarti ada 10 ya. Kita ada 7 warna ditambah syukur, cinta sama damai kan. Nah, jadi di situ ada buah energi yang sebagai bank energi ya. Kita sepakat ya. Nah, jadi nanti yang tadi saya tadi damai udah ya. Pak Probo udah, nanti Pak Probo boleh yang lain yang belum, atau Pak Probo nanti mau nambah kedamaian ya. Nanti
Nanti kalau Pak Purwo damai, nanti masukkan ke buah yang saya tadi sama Mbak Yekti sudah disatukan. Nah, habis itu kita ciptakan bank-bank energi yang lain, ya. Jadi tadi yang pertama adalah damai, yang kedua cinta, yang ketiga syukur, ya. Yang keempat ada Meiji Kuhibini, ya, merah, ya. Kelima jingga, gitu ya. Sebenarnya ya. Nah, jadi nanti kita ciptakan di sini energi warna berwarna merah, ya. Kita singkat semenit aja ya. Kemudian kita taruh, ya, energi warna jingga, ya, kita taruh terus ya, seperti itu. Nah, jadi nanti aplikasinya kalau saya atau yang lain, ya, contohnya kan sekarang lagi ngehit ini kan masalah lambung kan, gitu loh. Lambung itu kan adanya berarti di kuning. Nah, untuk singkatnya dia tinggal sentuh aja, atau orang tinggal sentuh aja, visualisasikan ada masuk di suatu kebun kuantum, itu ada 10 buah. Nah, ini ada buah berwarna kuning nih. Nah, itulah ada energi kuantum berwarna kuning. Berarti areanya spesifik ada perut atas kan ya. Nah, gitu loh. Nah, nanti biasanya kalau yakin disentuh udah selesai. Kalau ya, tapi kalau nggak yakin boleh nyentuhnya lama-lama ya. Boleh berlama-lama gitu ya. 3-10 menit nanti dia ngerasakan sensasinya mulai udah biasa kok, di sini udah banyak kok yang begitu kena lambung apa namanya bersendawa sampai muntah-muntah udah biasa deh sebenarnya itu ya. Di kelasnya udah biasa. Gitu. Boleh nikmatin seperti itu udah ya. Habis itu kita lepas tangan kita. Jadi seperti tadi ya. Nah, habis itu hijau. Nah, hijau sekarang lagi ngehit juga karena di situ adalah area paru-paru ya. Nah, COVID itu kenanya di area paru-paru ya. Kuantum warna kan paru-paru ya. Jadi di sini lebih praktis dari kuantum warna ya. Jadi kita sudah naruh, nanti tinggal pakai. Nah, tapi kan kita bukan tukang pakai aja kan, kita kan donatur energi. Ya. Kita taruh lagi, nah, seperti itu ya. Jadi orang lain tinggal pakai. Ya, nah, jadi kita mulai sesak, mulai apa ya. Nah, kan Parno nih apa-apa ke situ kan, nah boleh ya. Termasuk tenggorokan kan. Oke, nah tenggorokan nanti kan berwarna biru gitu kan ya. Nah, yang susah tidur, depresi berarti ada di warna nila dan sebagai ungu ya. Oke, silakan masing-masing. Sekarang jam berapa? Sampai jam 9.10 ya, atau maksimum 9.15. Silakan masing-masing. Oke, isi 10 buah ya, atau dari mana juga boleh ya. Saya juga bantu mengisi cepat ya. Saya mulai dari warna merah. Kemudian saya taruh warna merah. Yang lain boleh ya, terserah. Suatu bank energi, suatu buah berwarna merah. Sekarang saya ciptakan energi berwarna jingga. Oh ya, posisi kita udah di taman kuantum ya, kebun kuantum ya. Lalu saya letakkan di atas suatu buah bank energi berwarna jingga. Oke, saya ciptakan lagi berwarna kuning. Oke, saya taruh berwarna kuning. Oke, sekarang warna hijau. Saya taruh di warna hijau. Sekarang biru. Saya taruh berwarna biru. Sekarang nilai, nilai itu biru tua.
Begitu saya visualisasi biru tua, saya agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Saya taruh biru nila dan terakhir ungu. Dan saya letakkan warna ungu. Oke, sekarang saya menghadirkan lagi energi kedamaian. Saya tahu, saya letakkan ke sebuah buah ya, bank energi, kantong energi untuk kedamaian. Nah, sekarang saya hadirkan cinta. Oke. Saya letakkan di suatu buah ya, bank energi cinta, kemudian terakhir syukur. Kita hadirkan rasa syukurnya dalam hidup kita. Dan saya letakkan syukur. Kalau yang udah silakan kasih tahu kalau udah ya, kalau belum masih kita tunggu. Ingat kita sudah punya suatu kebun ya. Kebun kuantum ya, buahnya ada 10. Ya, Meiji Kuhibini ada 7. Kemudian tadi damai, cinta, dan syukur. Silakan lapor yang udah. Udah Pak Probo ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Probo. Sama-sama, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih Pak UU. Sudah Mas Ari. Ya, terima kasih Mbak Rini. Oke, yang sudah kita bisa uji coba ya, tes ya. Ya, misalnya ada masalah dengan lutut, ya berarti nanti kita sentuh buah energi yang berwarna merah ya, gitu ya. Yang sekarang ada masalah lambung, kita apa namanya warna kuning. Nah, mengenai lama atau enggaknya tergantung belief system kita, ngerasain kalau kita mau nikmatin ya sampai kita keluar sendawa-sendawa boleh ya. Tapi kalau kita yakin bahwa kita sentuhan merah tiba-tiba sudah ke lutut saya boleh. Ya, kalau kita sentuhan lama-lama juga boleh. Nah, jadi itu bebas ya. Nah, jadi kita yang sudah yang 3 orang ini boleh test case atau boleh juga kita melakukan permainan ya. Misalnya kita ingin merasakan energi kedamaian. Nah, sekarang kita hadirkan rasa galau dulu kita ya. Ada suatu peristiwa yang kita galau, kemudian terserah milihnya. Kita sentuh energi kedamaian ya. Nah, ini tergantung belief system kita ya. Boleh sentuh langsung, ngerasa langsung damai. Boleh juga kita ngerasakan alirnya masuk ke kita dan kita menjadi damai. Oke, silakan yang sudah praktek lanjutan. Kita menyentuh buah itu ya. Buah ini hasil rame-rame ya. Ingat, rame-rame ini bukan 1 tambah 1, bukan 2.
lebih dari 2. Jadi berjamaah itu lebih banyak ya. Kalau sholat berjamaah itu 1 tambah 1 27 ya. Jadi energi itu lebih. Yang sudah merasakan boleh ya. Testimoni di sini atau apa-apa. Itu tergantung bila ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang dinikmatin boleh. Yang sudah naruh silakan lapor, kemudian lanjutan yang sudah menyentuh juga lapor ya, testimoni bagaimana. Kalau di timbangan boleh pakai timbangan, kalau enggak subjektif ya. Yang Bayakti? Ya, yang damai tadi sudah. Oke, sudahnya sudah naruh atau sudah merasakan, sudah menyentuh? Sudah menyentuh dan Oke. itu udah hatinya tuh udah lega gitu. Oke, ya terima kasih Mbak Ekti. Nah kita kapan-kapan kita naruh terus ya. Ya, Boleh. kita kalau lagi bagus, nah kita taruh lagi ya, damai ya. Nah, seperti Boleh itu. kita Boleh ya taruh. kita kapan aja ya. Baik. Ya, terus lagi syukur apa-apa. Nanti kapan-kapan kalau Mbak Ekti butuh untuk seseorang ya, kedamaian gitu ya. Nah, nanti Ya. suruh orang menyentuh itu aja. Kita ikutin aja ya. Apa namanya, kita guide aja. Itu di depan kamu ya, di atas kamu ada satu buah berisi buah kedamaian atau energi kedamaian ya. Coba kamu sentuh ya. Nanti kamu akan merasakan damai gitu loh. Boleh seperti itu. Ya. Pak Ari, maaf kalau yang buat buang-buang air apa tadi ya? Warna apa? Perut bawah berarti warna jingga. Jingga. Ya, itu kan ada usus halus, usus besar, usus 12 jari. Itu kan untuk pencernaan dan pembuangan ya. Tapi kalau buang-buang airnya karena lambung berarti ada di kuning kan? Bisa juga kan karena lambungnya bermasalah kan? Seperti itu. Ya, lebih baik dua-duanya aja jingga sama kuning. Jingga kuning ya. Ya, karena aja orang karena lambung murus-murus ya, makanan pedas lambung jadi ini juga gitu, bisa juga. Jingga kuning, tapi kita infokan ke yang bersangkutan. Ya, boleh. Megang. Ya. Ya, atau cara lain adalah Mbak Yekti yang megang, ngambil ya, gitu ya. Lalu kasih ke dia sentuhan kuantum. Oh, dari jarak jauh ya? Iya, gitu, jarak jauh. Jauh, tapi dia perlu tahu nggak? Nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Ya. Bola itu kita sentuhkan ke dia aja. Ya, jadi bola itu kita pinjam ya, bola itu kita pinjam kan? Kita Ya. pinjam. Ya. Dipetik atau disentuh aja? Pinjam itu kita petik dulu. Ya. Kita petik dulu ya. Tadi kan kita naruh kan, gitu loh. Ini kita petik dulu. Nah, kita sentuhkan ya, begini ya. Nah, sekarang ada bola kan ya. Nah, terus kita arahkan seakan-akan menyentuh punggung dia boleh, atau bagian tubuh lainnya juga boleh ya. Gitu. Dia nggak tahu nggak apa-apa ya. Ya, habis itu kita taruh lagi. Kapan-kapan kita isi lagi. Iya. Makanya saya agak kesulitan untuk bikin materinya ya, karena kita bisa bebas di sini gitu loh. Ada prinsipnya seperti itu ya. Ini bisa kita apakan saja. Bola energi itu bisa kita apakan saja, bisa. Gitu ya. Termasuk kita tanam ya seperti itu, bisa bertumbuh juga. Nanti kita akan habis ini akan ngebahas lanjutannya bagaimana supaya energi itu
nggak perlu kita isi lagi, bisa juga. Kita tunggu yang lain dulu ya. Kita banyak praktek ya. Saya nggak sempat bikin teorinya karena waktunya nggak cukup. Ya, Sudah, Pak Probo. Oh, oke, terima kasih Pak Probo. Sudahnya Pak Probo nyoba yang mana? sudah nyoba di kedamaian, syukur, Oke, lebih nyaman, Mbak ya. oke, terima kasih Pak Probo. Pak, sedikit tanya, Pak Tri. Ya, Kalau seperti membuat sibol itu, Pak, supaya bisa lebih terasa energinya bolanya itu lebih mati ke visual atau kinestetik atau dua-duanya? lebih ke kinestetik sih Pak Probo. Kinestetik ya. Iya, lebih ke kinestetik gitu loh. Jadi kalau seseorang kinestetiknya kuat, Cocok, cocok ya, Pak ya. cocok, iya. Oh, bukan di visual ya, Pak ya, justru kinestetik ya. Iya, maksudnya Iya. kalau apa namanya, kalau kita bisa visual juga, kinestetik juga, kita bisa merasakan ada bola energi tadi kan. Tapi kalau dia nggak bisa, coba Lebih kuat ya. suruh begini aja, gitu kan ya. Ya, atau dia begini nih, ngerasa nggak ada seret gitu ya. Gitu loh, itu kan kinestetik ya. Nah, jadi sebenarnya simbol itu adalah memvisualisasi dari energi. Energi itu mungkin nggak persis bentuk bola ya. Iya. Mungkin bergerak-gerak seperti api, seperti apa, atau berputar-putar seperti atom gitu ya. Nah, kita bantu Iya. dengan visualisasi. Saya membantu dengan gambar, tapi sebenarnya nggak persis seperti itu. Tapi kalau rasa biasanya lebih seperti ini ya, kan tadi kan ada ya. Nah, Iya. gitu lah. Seperti ini kan ada nih. Nah, seperti itu. Jadi boleh. Nah, bisa juga pas rasa kita boleh mengkombinasikan dengan pelajaran yang sudah pernah kita pelajari dulu ya. Boleh ya. Saya lipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat ya, 1000 kali lipat dan seterusnya sampai 10 juta kali. Nah, dia kan akan merasakan sensasinya kan, naik ya. Itu juga kinestetik. Kinestetik ya, Pak ya. Ya. Pak Probo kalau sudah punya bola grounding di intermediate advance boleh kan? Kita langsung putar 7 kan? Nah, itu juga boleh. Gitu loh. Makanya pengembangan materi ini luar biasa gitu loh. Udah bisa untuk apa aja. Pak, ini ada hubungannya dengan tipe kuda keledai nggak, Pak ya, yang materi kemarin, Pak? Kalau Oh, bisa. Maksudnya vision board itu kan diperlukan untuk orang yang visualnya lemah kan, Pak ya? iya, betul. Jadi kalau visual lemah itu berarti lebih ke kinestetik ya, Pak ya? Bisa kinestetik, bisa auditory. Auditory. Berarti dia lebih berarti artinya tipe keledai itu visualnya kurang ya, Pak ya? Kalau iya, bisa jadi karena dia tidak visioner. Ya, tipe kuda itu visioner ya. Iya, betul. Persis di ujung itu apa? Gitu kan? Lebih visual ya, Pak ya? Ya, tipe kuda lebih visual ya? Iya, jadi dia fokus sama ujung ya. Iya. Lagi dia lari tersandung kan? Sakit, tapi dia berdiri lagi ngejar ya. Dia fokus sama titik di tujuan itu yang nun jauh di sana. Itulah tipe kuda. Nyambung ya, Pak ya? Iya, gitu loh. Makanya enak ya kalau kita setiap minggu ikut terus ya. Iya. Nyambung gitu loh. Ini kan tanggal 4 Januari kita belajar vision board kan, 4 Januari 2021. Saya ingat banget karena awal tahun. Ya, besoknya hari Senin. Gitu loh. Semua pada kick off meeting seperti apa. Goal setting ya, Pak ya? Goal setting. Habis itu kan kita belajar di coaching kan? Iya. Ada grow kan? Goal lagi. Coaching kliniknya sudah selesai ya, Pak ya? Nggak ada lagi? Belum, masih ada lagi. Sama itu, Pak? Sama Pareto ya, Pak ya? Ya, Pareto ya. Ya, Pareto saya udah ada kemajuan sih ininya. Karena kondisi gini kan kayaknya Pareto membantu ya, Pak? Untuk efektivitas ya. Kan melakukan sesuatu yang fokusnya di efektivitas kan, Pak ya? Iya, betul. Iya. Memang itu dasarnya nanti tetap ada di 7 Habit juga gitu, sama skala prioritas. Iya. Oh, dan tadi vision board itu manfaat lainnya adalah vision board untuk tipe kuda itu mungkin diperbaharui bisa setiap minggu atau setiap bulan, Pak Probo ya. Tipe keledai ada, Pak? Tipe keledai ya, tipe keledai. Gitu loh. Dan itu tipe keledai itu memerlukan mentor ya. Dia nggak bisa tanpa mentor.
Nggak bisa, nggak Kalau tipe, bingung dia. kalau tipe kuda lebih ke Bisa. Iya, coaching ya Pak ya? lebih ke coaching. Ya, kalau tipe keledai lebih ke mentor. Mentor udah pernah ke ujung, tahu caranya bagaimana. Mentor itu kan orang profesional kan, udah pernah Iya, iya. merasakan, udah pernah melewati jalan itu, Iya, iya betul Pak. gitu ya. Nah, kalau coaching enggak, nanti kamu di sana ketemu ini, ya. Menurut literasi kalau ke kiri arahnya ke sini, ada ketemu apa, ke kanan ada apa, atau kamu cari sendiri. Nah, kamu pilih mana. Nah, kalau coaching seperti itu. Risikonya ditanggung sendiri. Nah, seperti itu kalau coaching. Hmm. Tapi dia akan memilih berdasarkan sumber daya yang dia miliki kan, R kan, grow itu kan, realitas. Iya, Pak. Gitu. Baik Pak. Ya, masih. Kasih. Ya, yang lain udah? Oke, kita sekarang bahas ini ya. Nah, contoh tadi ada permintaan daya juang ya, daya juang ya. Tolong bantu saya di luar sana ya, seseorang atau tokoh atau model yang daya juangnya tinggi. Ayo brainstorming, siapa, kesuksesan apa yang kita kagumi apa-apa silakan. Nah, kita akan ngeping energi dia dan energi itu nanti kita arahkan ke suatu bola energi, bank energi yang bernama daya juang. Siapa tokoh? Kasih ide kita di sini ya. Atau dari kreativitasnya ya. Kreativitas itu yang kita tahu misalnya si Steve Jobs ya. Kalau saya lihat daya juang sih dulu Jack Ma ya, tapi terakhir-terakhir menghilang gitu. Jadi kadang-kadang meragukan orang juga ya. Nah, seperti itu. Nah, cuma contoh aja. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita nggak harus diselesaikan di sini juga ya. Itu cuma contoh aja. Seperti itu. Atau atlet ya. Bagaimana dia mempersiapkan diri dia dengan daya juangnya seperti ini. Nah, itu energi itu yang kita nanti akan kita pakai. Nah, kita ping di dia nanti kita pantulkan sesuai gambar ya ke kanan ini. Ke bank energi yang namanya adalah daya juang. Saya perlu bantuan. Kalau ada, kalau enggak ya kita yang lain aja lagi. Atau kapan-kapan kita ciptain sendiri ya setelah kelas ini atau setelah seminggu selesai ya kita sudah siapkan suatu bola yang masih kosong, tapi inilah bola daya juang tapi masih kosong ya. Nah, nanti begitu ada ide silahkan ping. Nah, caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini ya. Misalnya Jack Ma ya. Ya. Jack Ma ini apa yang sesuatu yang tentang dia ya. Dia jaya misalnya kita ambil dia daya juangnya tinggi ya. Nah, kita cuma bayangin jalurnya aja ya. Jadi kita ping ya. Ping itu boleh kita seakan-akan memukul garpu tala tahu ya. Boleh juga kita mengetuk aja nih. Mengetuk seperti pakai quantum tapping kemarin ya. Tak ya seakan-akan ada energi bergetar ke Jack Ma dan nanti pantulan energi yang kita niatkan akan dipantulkan adalah energi daya juang nanti ditangkap kita arahkan ke energi daya juang. Nah, jadi kapan-kapan kalau kita lagi low bed apa-apa, kita sentuh energi seperti itu. Gitu boleh ya. Nah, itu kalau kita mau menggunakan teknik resonansi ya. Resonansi itu yang saat ini kita nggak punya gitu ya misalnya. Tapi kalau kita punya daya juang, kita nggak perlu pakai resonansi ya. Kita yang daya juang tinggi, langsung aja kita kirim. Atau dulu kita pernah boleh juga ya. Ada suatu momen betul-betul sekarang misalnya lagi low apa-apa, tapi ada suatu momen dulu saya daya juang tinggi dan berhasil ya. Saya bahagia sekali, itu juga boleh. Kita mundur seperti itu, kita ini gitulah. Tapi di sini adalah kita resonansi adalah suatu sumber daya yang kita punya, kita tidak punya atau kita punya lemah, orang itu jauh lebih sukses apa-apa, kita bisa ngeping. Ya, ngeping, kasih getaran dia sehingga dia bergetar dan ciri-ciri orang kan bergetar
ya, sesuai dengan frekuensi dia. Karena dia frekuensinya tinggi, tapi kita niatkan yang kita ambil adalah energi daya juang dia. Nanti kita arahkan ke bola itu. Nah, jadi itu semua kita visualisasikan. Ya, kapan-kapan untuk ngetes lagi apakah daya juang itu berdampak bagi kita, kapan-kapan kita butuhkan kita sentuh. Seperti itu. Atau ada ide lain yang lain, nah kita banyak praktek, banyak diskusi ya kali ini ya. Silakan. Oke, nah, bisa juga kita ya kedamaian. Tolong kasih ide saya tempat yang betul-betul bikin damai di mana? Yang orang lain secara umum menerima ya tempat itu damai. Ya, kalau saya lihat ada banyak gambar-gambar sih daerah Swiss ya, atau daerah-daerah Greenland atau Iceland ya. Nah, kita bisa membuat suatu saluran ya, seperti selang atau seperti kabel. Kita hubungkan tempat kedamaian itu ke suatu bola energi tersebut. Maka sampai kapanpun bola energi itu ada tanpa harus kita isi. Itu ya, bahkan bisa bertumbuh ya. Seperti itu. Nah, untuk energi kedamaian kita bisa. Tapi kalau untuk energi cinta atau syukur agak sulit ya, sesuatu yang ada tempatnya. Gitu loh. Kalau kita mau konekkan seseorang, kadang-kadang seseorang itu kan ada saatnya dia tidak sedang dalam keadaan bersyukur ya. Gitu loh. Tetap yang lain ya, lagi senang, lagi bahagia, lagi cinta, lagi bersyukur gitu loh. Tapi kalau energi kedamaian kita punya banyak ya suatu tempat ya. Betul-betul di kaki pegunungan apa-apa, kalau kita ke sana tuh damai, nah itu kita bisa pakai selamanya. Seperti itu. Ya, resonansi ini begitu luas kreativitasnya, begitu luas ya, nggak akan selesai. Ya, jadi kita bisa melakukan apapun yang seperti ini, ya energi ini bisa seperti ini, bisa kita mainkan, bisa kita sentuh, bisa kita isi, bisa kita apa. Nah, ini namanya kebun kuantum ya. Kita ada waktu 5 menit, silakan ada request apa atau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan silakan. Termasuk tadi ya, tempat kedamaian atau apa, kalau kita mau bikin boleh. Nah, tadi saya mengeluarkan ini kita pinjam karena ada pertanyaan dari Mbak Yekti ya. Nah, jadi boleh ya kita melakukan sentuhan kuantum tapi mengenai bola yang kita pinjam dulu dari apa namanya kebun kuantum, kemudian kita sentuhkan ke dia, terus kita kembalikan lagi. Nah, itu juga boleh, ya boleh. Ya kan dianya nggak tahu kan, seperti itu. Boleh juga kebun itu apa namanya bola itu kita perbesar ya, boleh. Ya, jadi bola itu kita tarik, ya. Oke, lihat kita ya. Bola itu kita perbesar ya. Ya, kita perbesar sampai tubuh ya orang tersebut kita bisa masuk ke bola yang kita perbesar, boleh. Ya, orang itu akan damai. Ya, kita pinjamkan 3-5 menit. Ya, dia akan merasa damai, kita ambil lagi. Kita ambil, kita perkecil lagi, kita letakkan lagi. Nah, seperti itu boleh. Hebatnya kreativitasnya. Sari, Ya, silakan Mbak Rini. itu kalau buat pusing kepala itu warna apa ya? Ungu ya? Warna nila. Warna nila ya? Dan akan ngantuk ketidur ya. Makanya ini ngantuk banget. Iya, tadi saya begitu nila saya akan ngantuk. Iya, emang seperti itu. Oh iya, pantas. Iya. Gitu. Oke. Iya, enak kok nila itu ya. Iya.
orang tua. Jadi kalau ya kita hebatnya kuantum warna ya. Hebatnya kuantum warna itu kalau kita susah tidur, kita visualisasikan seluruh kepala kita warna nila aja ya. Kita akan ngantuk ya. Nah, bisa juga kita pakai ini ya. Ini warna nila kita beginikan tidur ya. Bisa juga ditelunjuk ini ujungnya warna nila ya. Saya beginikan dia tidur. Tidur beneran, kejadian tidur beneran gitu ya. Nah, dan sekarang karena kita sudah belajar resonansi ya, kita pinjamkan ke kepala dia tidur. Habis itu kita ambil lagi boleh. Ya. Saya yang paling sering nih pakai seperti ini ya. Nah, jadi teman saya atau siapa ya, zaman sebelum COVID ya, betul-betul udah sekarat ya menjelang ajalnya ya. Apa-apa kita perlu menenangkan dia. Bisa tidur, urusan ajar ya, kata urusan Tuhan ya, walau alam ya. Nah, jadi paling enggak dia bisa tidur tenang, rasa sakitnya, atau dia bisa mengucapkan sesuatu dengan lancar ya. Dia tidur apa-apa, habis itu dia ada ketenangan ya, yang tidak disebutkan, dia mengucapkan kata-kata baik untuk akhir hayatnya, boleh. Seperti itu ya. Nah, saya paling sering itu menggunakan warna nila ya. Jadi pernah dulu suatu teman kuliah ya udah kanker stadium 4, udah sakit sekali seluruh tubuhnya, garuk-garuk apa-apa. Nah, terus ya karena BPJS ya, ini udah cerita 10 tahun yang lalu ya. Di depannya dia satu kamar sama bayi lagi. Di depannya nangis tambah kesel aja. Saya bikin tidur aja gini. Di hadapan teman-teman pengen tahu sih cara hipnotis kamu gimana gitu ya. Saya bilangnya saya nggak gini, saya tempel aja gitu deh. Tidur. Gitu loh. Tidur udah seperti itu ya. Nggak mudah tidurnya. Gitu loh. Nah, kapan-kapan dia besok-besoknya, kan saya nggak bisa tiap hari besok dong. Dia cuma bayangin tangan saya menyentuh sini, tidur dia. Dia cuma membayangin aja. Nah, seperti itu. Nah, begitu kuatnya energi visualisasi itu ya dia rasakan ya. Dia punya memori kalau tangan saya menyentuh dia tidur nyenyak. Nah, dia punya memori seperti itu. Nah, ini kemarin bahasa yang kita belajar di KNLP 15 ya. Ya, bahasa bawah sadar ya. Kinestetik rasa. Nah, seperti itu. Silakan ada pertanyaan? Tadi kalau Ya. misalnya tadi kan sentuh langsung ya. 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 Ya, mau nggak langsung ya boleh. Kita visualisasi orang itu jarak jauh, kita sentuh. Oh, bisa ya? Bisa. Ya. Di tengah-tengah sini atau gimana? Sebenarnya di mana juga boleh. Gitu ya. Tapi saya kebiasaan di tengah sini. Ya. Ini kan titik cakra nilainya kan? Ini titik cakra Mbak Yekti. Titik cakra nila. Titik kuantum warna. Titik cakra kan Meiji Kuhibinyu kan? Nah, ini nila ini. Ya. Nah, di sini kan ungu kan? Ini nila gitu kan ya? Di sini biru kan? Di jakun kita, tenggorokan kita. Ya, jadi kalau mau yang batok bisa ya seperti ini ya. Ya, warna biru. Bisa, boleh. Gini juga boleh. Seperti ini. Nah, boleh juga kita karena sudah belajar ya. Itulah, resonansi boleh. Ya, boleh juga kan tadi misalnya saya punya bola energi tadi kuat ya. Ya. Mungkin biru saya mungkin lebih kuat dari yang lain gitu ya, itu boleh. Ya, karena saya udah isi di situ biru, kapan-kapan kita pinjam untuk diri kita sendiri boleh ya, lagi batuk ya. Kita taruh, kita pinjam habis itu kita kembalikan. Nah, boleh. Seperti itu ya. Atau kita pinjam untuk orang lain seperti itu. Karena itu adalah hasil resonansi dari saya. Ya, duplikasi dari energi saya. Seperti itu boleh. Ya. Cuman tadi kita belum bisa praktek yang itu ya. Siapa ya, apanya, energi apa yang akan kita duplikasi dan kita simpan di bank energi. Boleh. Silakan ada 1 ada 2 pertanyaan, kita sudah lewat. Nggak apa-apa. Enak kayak kita full praktek sekarang ya. Adapun sebagian kita sudah pelajarin dari dulu-dulunya seperti itu.
Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Silakan dibuka kamera jika berkenan. Nanti kita lanjutkan ada di WA grup kita ya. Kita akan melakukan 3 kali sesi foto ya. Silakan yang berkenan ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat dan Iya, mudah kita kasih. praktekkan, ini mudah ya. Seperti itu. Nah, Iya, oke, kasih. nanti kita lanjut di WA grup ya. Terima kasih Iya, semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih.